belum istilahnya belum punya usaha ya. Ya. Kita masih karyawan waktu itu saya nabung, saya punya uang. Ketika punya uang, ada yang nawarin saya sewa tanah gitu. Saya tahu kalau kambing itu ya ada yang nggak suka, artinya darah tinggi dan sebagainya. Kemudian pesaingnya sudah banyak. Saya pikir harus ada sesuatu yang baru lah, sate. Makanya saya pilih sate sapi. Dia lupa belum dipotong, jadi masih ukuran panjang. Besar gitu. Terus saya bilang, gini aja Lin, gak usah dipotong lah, aku pesen nanti kayak gini aja bikinnya gitu. Jadi malah gak sengaja, tapi akhirnya malah lebih viral lagi dari sop balung gajah. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast bersama saya Arif Budiman dan saya Pak Bayu. Pak Bayu. Ya. Alhamdulillah tamu kali ini sepantaran sama saya badannya. Biasanya kecil-kecil. Ya. Sekarang alhamdulillah seimbang lah biar kelihatan kurusnya ini. Ya, Pak Bayu, terima kasih udah datang ke Kulkas Kuliner Podcast. Mungkin biar teman-teman tahu di rumah dulu nih, Pak Bayu. Pak Bayu atau Mas Bayu? Pak aja. Pak aja. Merek saya seperti itu. Merek seperti itu. Brandnya ya. Brandnya Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Ya, perkenalkan saya Pak Bayu. Saya kebetulan pemilik warung sop dan sate sapi Pak Bayu. Buat teman-teman yang pecinta daging sapi, sop-sopan dan sate sapi pasti udah hafal banget sama sop dan sate Pak Bayu. Ya, satu-satunya. Pelopor ya Mas ya? Iya, pelopor paling awal. By the way, Pak Bayu duduknya kayak mau foto KTP nih Pak. Nah, nafas ini sebenarnya. Nafas. Ya Pak Bayu, ini kalau ngomongin sop dan sate Pak Bayu ini fenomenal banget. Karena saya jadi saksi sendiri waktu itu di 2000 berapa ya Pak ya? 2019 awal. Tempatnya masih mungkin ada kecil itu 6x6. Terus sekarang Pak Bayu? Sekarang ada totalnya 3.500 meter. Dari 6x6 jadi 3.600 meter. Iya, itu satu tempat. Yang tempat satunya malah 7.000 meter. Ya. Tapi benar sih Pak, 6x6 3.600. Itu ya. Jadi, betul. Iya. Nah, scale up itu ya. Scale up, ya benar kan? 6x6 3.600. Nah, itu saya jadi saksi bisunya. Enggak bisu lah saksinya. Saksi hidup. Iya, saksi hidup. Jadi saksi hidupnya Pak Bayu yang waktu itu datang ke sana masih 6x6. Terus dalam waktu berapa tahun tuh ya Pak Bayu? Kita booming 1 tahun udah booming ya. 1 tahun. 1 tahun booming, terus bergerak terus, tambah terus, akhirnya total sekarang udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Sekarang 4 tahun. Boleh diceritain nggak Pak Bayu proses awalnya itu gimana? Apakah memang dari 2019 atau sebelumnya udah pernah main kuliner atau gimana Pak Bayu? Jadi gini, awalnya saya nggak sengaja waktu istilahnya belum punya usaha ya. Kita masih karyawan waktu itu saya nabung, saya punya uang. Ketika punya uang, ada yang nawarin saya sewa tanah gitu. Dan murah banget tanahnya. Waktu itu ditawarin cuma 6,5 juta 1 tahun. Waktu itu luasnya sih sekitar 2.000 meter ya. 6,5 juta. Jadi saya nggak tahu, pokoknya ini kayaknya enak banget, murah ya. Saya ambil 10 tahun. Jadi 65 juta saya sewa 10 tahun dan waktu itu belum tahu mau buat apa. Nah, setelah itu baru waktu berjalan, proses saya nguruk dulu karena tanahnya jelek ya, di bawah jalan, masih jauh dari jalan. Jadi makanya murah itu karena orang lihatnya jelek. Bahkan saya nyoba nyari teman-teman untuk invest, ayo dong bantu aku buka usaha gitu. Gak ada yang mau Mas. Diajakin sana tuh pasti pulangnya pada gerutu, tempatmu kayak gitu ya. Dan sekarang orang-orang itu nyesel kan. Karena lokasinya emang jauh dari jalan raya ya Mas. Betul, kalau dari jalan besar, jalan Kalurang kan cukup jauh ya, 500-an meter. Jadi hidden gem lah, waktu itu belum tahu konsep hidden gem, tapi malah beneran jadi bisa itu ya. The real hidden gem ya Mas ya. Iya betul. Terus berarti setelah itu nguruk segala macam, pasti belum kepikiran mau jualan apa Mas? Betul, itu saya perlu waktu 2 tahun ya untuk menyelesaikan nguruk dan sebagainya. 2 tahun? Iya, 2 tahun terus. Alhamdulillah setelah selesai, yang nguruknya nggak selesai sih, cuma bagian depan aja. Terus nyari inspirasi ya,
nyari mau jual apa sih, sesuatu yang bisa, menurut saya sih yang bisa bertahan lama dan sesuai culture Jogja terutama. Waktu itu saya putuskan untuk sate. Jadi saya pikir itu orang kalau di Jogja itu gini, habis jual apa, misalnya berhasil proyek apa tuh, yo nyate gitu ya. Jadi kayak sate itu apa ya, celebrationnya orang nyate gitu. Terus kayaknya sate bagus ini gitu. Tapi di Jogja kan biasanya satenya sate kambing ya. Dan saya lihat itu sate kambingnya sudah banyak banget ya. Makanya kayaknya nggak mungkin lah kalau kita masuknya sama-sama sate kambing. Pasti akan sulit dengan yang sudah legend duluan. Kemudian pasti nanti akan ada perang harga. Orang bahan bakunya mahal tapi jualnya kalau mau mahal susah karena banyak pesaing. Makanya saya putuskan untuk bikin, coba deh sate sapi gitu. Dan sate sapi kayaknya di Jogja ya, kalau biasanya orang familiarnya itu sate sapi dengan kuah lombok ya, kuah sayur lombok hijau, santan gitu ya. Nah ini saya ubah, saya coba bikin sate tapi yang modelnya kayak sate kambing, jadi bumbunya kecap. Jadi sate sapi dengan bumbu kecap karena duplikasi dari sate kambing. Betul, dari sate kambing. Itu menu pertama yang terpikirkan karena budayanya orang Jogja kalau celebration itu nyate. Iya betul gitu, awalnya itu. Cuman kalau di Jogja biasanya kan satenya sate kambing Mas, yang banyak sate kambing. Padahal saya tahu kalau kambing itu ya ada yang nggak suka, artinya darah tinggi dan sebagainya. Kemudian pesaingnya sudah banyak. Saya pikir harus ada sesuatu yang baru lah sate, makanya saya pilih sate sapi. Berarti tadi sate sapi. Kalau sate kambing itu kan ada yang seger-segernya tuh Mas. Ada gulai, ada tongseng. Kalau di satenya Pak Bayu? Ya, makanya kita dampingkan dengan sop. Sop itu ya yang berkuah, yang seger, bisa dimakan pagi atau malam. Cuaca dingin itu kan enak banget ya. Dan kebetulan juga di Jogja belum ada nih yang jualan seperti itu, sop dikombinasikan dengan sate. Nah makanya saya jadi pionir lah di situ. Saya berani ambil spesifikasi bahwa jualan saya sop dan sate sapi, itu aja gitu jualannya. Jelas jadi brandingnya sop dan sate sapi. Dan belum ada. Jadi kalau di Google keyword, di Instagram nyari langsung ketemu tempat saya. Pakai keyword sop dan sate sapi, insya Allah munculnya sop dan sate sapi Pak Bayu. Waduh, saya ngebayangin, kuahnya sop, kaldunya ya, gurih ya. Terus ada menu yang menarik banget kan Mas, namanya iga balung dinosaurus. Iya, balung dinosaurus. Nah, balung dinosaurus itu apakah memang dari awal sudah ada atau pas jalan ketemu inspirasi lagi nih? Ya, jadi sebelumnya yang awal ada itu kan hanya sop dan sate. Waktu awal kita punya sop namanya sop balung gajah. Jadi konsepnya gede gitu ya. Balung gajah itu gede tapi murah. Berapa harganya Mas? 13.000. 13.000. Jadi konsep awal kita pengen punya sesuatu yang orang kalau datang tuh pengen foto, pengen upload di Instagram, di Facebook, di sosial media. Jadi memang dari awal kita konsepnya biarlah nanti customer yang memarketingkan usaha kita. Itu makanya saya punya produk yang gede tapi murah, namanya sop balung gajah. Nah kebetulan nih waktu udah jalan, jadi sekitar 1,5 tahun yaitu kita pas cari bahan untuk sop balung gajah itu malah nemu ada balung yang nggak dipotong sama suppliernya itu, panjang gitu loh, besar gitu loh. Terus kita punya ide, loh ini kayaknya lebih gede dari gajah ini. Makanya kita bikin menu baru dan kita berpikir apa yang lebih gede dari gajah, dinosaurus itu. Makanya kita namakan balung dinosaurus. Jadi sebenarnya balung dinosaurus itu tuh malah di supplier itu tidak banyak peminatnya Mas? Iya, jadi waktu itu lupa ya istilahnya, saya kan potongan mintanya. Dia lupa belum dipotong, jadi masih ukuran panjang, besar gitu. Terus saya bilang, gini aja Len, nggak usah dipotong lah, aku pesen nanti kayak gini aja bikinnya. Gitu, jadi malah nggak sengaja, tapi akhirnya malah lebih viral lagi dari sop balung gajah. Gitu. Wah itu menarik sih, karena memang tadinya nggak kepikiran kan Mas? Iya betul, nggak kepikiran sama sekali, malah muncul dan memang, dan kalau sesuai nama nggak ada nama kita ya, sop dan sate sapi kok ada balung dinosaurus. Tapi memang setelah kita lihat ya, kecenderungan orang sesuatu yang viral itu ada masanya. Jadi waktu awal kita memang viralnya di sop balung gajah, terus kita harus punya bahan lagi lah, konten baru apa yang bisa bikin viral ya.
Nah ini balung dinosaurus. Ini terus terang masih pusing saya nanti kalau ada bikin apa lagi yang lebih gede dari dinosaurus ya. Balung Mas Arif Mas, lebih besar. Gitu ya. Berarti kalau tadi ngomongin Pak Bayu ngomongin viral tadi, dari Pak Bayu ada formula khusus gak sih Pak buat namanya kuliner itu diviralkan, itu ada formulanya gak sih atau ya berjalan aja? Seharusnya memang dikonsep ya. Jadi ketika kita jualan tuh nggak boleh biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa ya orang nggak akan ingat. Makanya kita harus bikin sesuatu yang luar biasa. Dan karena konten kita atau produk kita ini unik, hampir semua TV pernah ngeliput Mas. Jadi karena nggak ada di tempat lain, nggak ada di kota lain, ya kalau ke Jogja langsung ke tempat saya. Gratis lagi Mas ya? Gratis. Padahal kalau bayar iklan berapa itu ya pakai TV ya. Berarti memang harus ada sesuatu yang spesial yang bisa jadi penarik masanya ya Mas ya? Iya betul. Orang setiap tamu yang datang pengen lihat, pengen foto, kemudian waktu difoto diupload. Nanti biasanya kan teman dari tamu ini yang nonton di status tanya ya, itu ada di mana gitu ya. Itu konsep marketing kita seperti itu. Berarti secara otomatis Pak Bayu ini tidak meminta konsumen buat nge-share padahal tapi dengan sukarela. Betul. Karena produknya tadi unik. Betul. Ya. Dan unik itu harus baru ya. Jadi saya pengalaman ini, maksud saya ada yang niru-niru mirip-miripin samain ya. Orang justru malah tetap menguatkan brand saya kalau dia membuat produk. Dinosaurus ini Pak Bayu ini gitu loh. Jadi prakteknya seperti itu. Kalau ada orang niru malah ya balik nilainya ke tempat saya lagi. Karena pertama pelopornya Mas ya, dan otentiknya di Pak Bayu. Iya betul seperti itu. Wah, dan aku ingat banget pertama kali pas kesana mesen yang dinosaurus, itu ibu-ibu di sebelah, Mas aku numpang foto boleh nggak? Nggak pesen tapi numpang foto ya, ngeksis ya. Jadi Mas itu pesen sama keluarga kan banyak. Terus Mas aku numpang foto boleh? Oh iya mau. Terus ada bapak-bapak lagi lewat gini-gini kan. Jika ngeliatin ya. Boleh foto? Oh boleh. Iya itu. Jadi memang produk unik itu kuncinya ya Mas. Betul, produk unik. Tapi nggak hanya unik ya, rasanya juga harus enak ya. Jadi orang beli itu mengeluarkan uang ya value of money lah, sesuai gitu. Nah kalau bisa dibilang teman-teman kan udah pernah ke shop dan sate Pak Bayu nih, antriannya kan selalu panjang tuh Mas. Antriannya panjang, terus selalu rame, dari 6x6 dari 3.600 di cabang pertama, terus di cabang kedua 7.000. Itu tuh apa sih Mas kuncinya itu biar bisa boom gitu loh? Ya jadi viral memang penting, tetapi kita harus sikapi atau ketika ada viral itu harus jangan sampai mengecewakan ya. Mungkin kalau ada orang tuh latah ya, cuma ikut-ikutan viral tapi tempatnya nggak siap misalnya. Tempatnya kecil, karyawan sedikit gitu. Makanya saya waktu itu buru-buru nambah karyawan, saya luaskan tempatnya, bahkan sampai buka satu cabang lagi untuk dan lokasinya dekat. Itu maksud saya biar orang nggak kecewa ketika lihat di sosmed pengen datang dan bareng-bareng, terutama weekend ya. Kalau weekend itu kan sampai antrian panjang. Nah itu akhirnya kita buka satu lagi biar mereka semua terlayani gitu. Berarti memang viral aja nggak cukup, ditambah tim sama produknya harus siap. Betul, harus siap semua. Dan kalau nggak salah Pak Bayu ini tidak langsung dari 6x6 langsung ke 3.600 6.600 Mas? Iya bertahap lah. Bertahap kan ya? Bertahap terus. Itu berapa kali tahapan tuh Mas? Kita kalau saya ingat ya prosesnya ya, hampir setiap bulan tuh kita nambah kursi, nambah bangunan gitu ya. Jadi setiap bulan lah kita perluas itu. Tapi di harga segitu untung Mas? Karena kan tadi shop balungan, teman-teman cari aja di Instagram apa di Google gitu, shop balung gajah segede itu tuh 13.000. Terus ada yang shop yang mulai berapa tuh Mas? Yang 10.000 shop daging ya. Shop daging 10.000, daging sapi. Itu aman Mas? Maksudnya aman tuh aman di keuangannya di shop Pak Bayu itu. Iya, kalau kita ingat startup ya kayak Gojek, terus yang lain-lain itu mereka tuh mau bakar uang di depan ya, untuk meraih customer baru ya. Jadi kita awalnya memang seperti itu juga. Jadi awalnya kita memang merugi dulu nggak apa-apa, tetapi dikenal orang
itu hitung-hitung untuk ganti biaya marketing ya, daripada kita iklan mahal tapi orang datang kecewa, lebih baik kita korbankan produk kita dengan harga murah, orang mau datang, syukur-syukur jadi pelanggan. Nanti kalau sudah main quantity kita akan lebih mudah. Misalnya kalau kita ambilnya banyak, terus terang supply juga lebih murah, kita bisa nawar ke supplier lebih murah. Kemudian keuntungan tuh nggak hanya didapat dari produk yang kita jual itu, jadi ya ada minuman, kemudian ada ya makanan kecil, makanan itu itu ketika kita punya traffic akan mudah untuk dapat keuntungan. Dan alhamdulillah semua jalan. Buktinya tambah jadi punya 2 sekarang. Alhamdulillah. Berarti memang tadi Pak Bayu bilang sabar di depan. Iya, betul. Sabar di depannya tuh kemarin Pak Bayu sendiri berapa lama tuh? Waktu itu saya belum pakai Instagram ya, terus terang ya. Belum pernah endorse itu 6 bulan ya. 6 bulan di awal memang terseok-seok ya. Saya pakai cara orang kuno ya, nyebar brosur, bikin pamflet, kemudian di jalan-jalan itu kita kan kalau jalan orang lewat kita panggil seperti itu sampai segitunya dulu ya. Tapi ternyata setelah kenal endorse ya, kita ingat betul sekali endorse langsung boom gitu ya, terus ngendorse terus sampai sekarang ya seringnya itu pakai endorse. Alhamdulillah, dengan produk unik katanya dikeluarin ya Mas ya. Dan parkir di Pak Bayu masih gratis. Masih gratis selamanya pokoknya, insya Allah gratis selamanya. Itu salah satu ini ya faktor X ya. Jadi, ya soalnya kadang kalau ngomongin parkir kan ada yang macam-macam kan Mas, ada sekian segala macam. Tapi nggak tahu apa, walaupun segitu kayak ngomongin gratis berat ya. Kalau gratis lebih nyaman ya, lebih plong ya. Iya, jadi nggak kepikiran pulang ya. Iya, jadi kita juga jadikan itu keunggulan ya. Kalau sekarang tuh kita kalau ada orang sampai kaget ya, ketika dibayar petugasnya itu nggak mau ngasih gitu, nolak nggak usah gitu ya. Ini yang kita coba pertahankan. Jadi ketika tamu pulang nggak usah mikir uang receh, terus nggak usah mikir harus bayarnya berapa. Jadi pulang tinggal pulang aja. Meskipun ada petugasnya dia nggak mau terima uang gitu, tetap nggak mau terima uang. Teman-teman juga pasti kaget nih Mas dengan backgroundnya Mas Bayu. Sebelumnya kan belum pernah kuliner ya Mas ya? Iya. Dulu di hiburan ya. Dulu di hiburan. Sebagai apa tuh Mas? Ya dulu saya manajer karaoke keluarga di dunia hiburan ya. Jadi manajer karaoke keluarga, terus ditawarin tanah murah, 6,5 setahun, dibayar 10 tahun, ngodoknya 2 tahun. Iya. Akhirnya jadi kuliner. Teman-teman coba cek aja lokasinya di Jalan Kaliurang KM 9 Gentan ya Mas ya? KM 10. KM 10, nanti itu jalannya agak masuk. Bayangin dulu itu tempat masih sepi banget. Hutan-hutan ya, dulu kelihatan seperti hutan. Itu pas ditawarin tanah segitu nggak kepikiran lokasi di mana Mas, langsung ambil? Iya, waktu itu saya seneng lihat banyak pohonnya ya, karena banyak pohonnya ini asik kayaknya adem gitu ya. Dan saya sewa 2017, waktu itu belum banyak kafe-kafe, belum banyak resto. Saya waktu ditawarin itu pokoknya seneng aja, banyak pohon, pinggir sungai. Kalau sekarang pada dicari seperti itu tempatnya ya? Ya, pada dicari, makin mepet, makin masuk, makin oke. Makin oke, yang penting jalannya luas gitu ya. Visioner loh Pak Bayu. Terus Pak Bayu kan selain di shop Pak Bayu cerita ada nginvest juga nih ya di beberapa tempat, tapi pengennya ininya shop Pak Bayu nih, kenapa tidak buka cabang yang banyak gitu Pak? Jadi saya dari awal pengennya itu warung saya jadi legend. Jadi legend itu setelah saya pelajari, warung-warung yang legend itu awalnya nggak buka cabang. Jadi memang dia terkenalnya misalnya, aku mau ke Kaliurang, harus mampir nih di sini gitu loh. Jadi orang akan seperti itu terus, makanya di benaknya akan tertancap dengan jelas bahwa kalau di sana di Kaliurang harus ke shop Pak Bayu. Artinya nggak perlu banyak cabang. Kalau banyak cabang nanti di Bantul ada, di mana-mana ada, orang jadi kayak Indomaret ini gitu. Nggak spesial lagi. Makanya sesuatu yang mudah didapat itu malah
menurut saya akan segera membosankan ya. Wah, ini jadi makanan kan Pak? Oh iya, bukan yang lain. Oke, yang lain. Berarti makanan itu sesuatu yang mudah didapat, makin gampang dilupakan. Iya, yang misalnya kayak bakso gitu ya. Orang jualan bakso, jualan mie ayam, jualan batagor, siomay, di mana-mana ada kan ya. Iya. Pagi nggak punya keunikan tadi iya, nggak punya keunikan khusus, jadi nggak perlu effort harus ke sana, nggak harus ngantri. Orang di pinggir jalan aja ada kok gitu loh. Jadi orang nggak mau nggak mau datang. Oh ya, kita juga ini ya nggak pakai aplikasi online sekarang. Jadi nggak ada GoFood, nggak ada apa. Jadi kalau mau makan harus datang. Harus datang ke sana. Harus datang. Itu karena memang tidak sengaja buat itu atau emang ada pertimbangan lain? Iya, kalau awalnya memang karena tempat kita ramai banget, terus waktu itu melayaninya susah ya, tamu yang sudah datang dengan yang pesanan online, makanya kita udahlah nggak usah lah, kita putuskan nggak usah. Tetapi ternyata malah itu sepertinya adalah jalan yang terbaik ya. Jadi kalau orang itu beli online mungkin nggak punya experience datang ke tempatnya. Jadi tahu-tahu datang di rumah, dan di rumah kan kadang ada valid ya, maksudnya udah dingin, jadi nggak enak. Terus orang mikirnya wah mbak nggak enak ini makanannya, makanya nggak mau datang ke warung malah. Apalagi sop kalau misalnya dibawa ke rumah kan bisa jadi enak tuh, disajikan masih panas ya betul. Wanginya, kaldunya berasa. Itu jadi malah jadi keunikan kita ya. Yang lain pakai online, kita nggak pakai online. Oke. Dan udah di close semuanya Mas ya? Iya. Kalau favorit saya itu tempatnya di belakang tuh Mas. Pohon-pohon kan? Pohon-pohon itu enak banget. Asik ya? Asik. Berduaan? Sama istri atau yang lain? Sama istri. Bertiga berarti. Baik. Jadi tempatnya kalau sekarang memang di bangunan aslinya tidak dilupakan ya Pak? Iya betul, kita nggak ngerubah ya. Jadi dari awal seperti apa tetap kita pertahankan. Jadi biar orang tuh kalau lihatnya ya aslinya seperti ini. Tapi memang kita luaskan ke belakang, dan meluaskannya pun sesuai tema kita. Jadi temanya sederhana, kita sederhanakan semua. Pakai bangunan-bangunan yang kayunya bekas gitu. Dan lantainya masih pakai tanah gitu. Itu biar kelihatan orang, biar guyup gitu ya. Iya betul. Masih orang kan kalau di kota ya biasa datang ke rumah makan, lantainya keramik bagus gitu ya. Kalau datang situ kan, ini desa tenang gitu ya. Ada sungainya juga kan Mas? Iya betul, ada gerbecik air, sungai. Kadang ya kalau hujan banjir, kalau hujan pakai payung gitu ya. Kita pertahankan itu. Dan yang unik sampai sekarang tuh karyawan kita nggak pakai seragam sampai sekarang. Memang disengaja Mas? Iya, jadi sebenarnya banyak sponsor mau masuk ya. Kita buatin seragam, tapi kita tolak karena kita memang konsepnya kita ini warung yang desa aja. Jadi karyawannya memang benar-benar ya warga sekitar, kemudian juga lebih santai ya, gitu, nggak pakai seragam. Selain sponsor mau masuk banyak, franchise juga banyak dong Mas, yang DM. Iya, kalau yang mau nawarin ikut franchise banyak, tapi itu tadi kita pokoknya mau legend, jadi kita nggak mau buka di tempat lain. Jadi sementara ini hanya di Jogja? Iya, hanya di Jogja. Bismillah kalau kuat ya, kuat tahan godaan ya. Kalau kuat tahan godaan. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Bayu, sekarang tuh kapasitasnya berapa orang sih di yang cabang 1 sama cabang 2, berapa orang? Cabang 1 itu sekitar 250, kalau cabang 2 itu kita kan sering ngelayanin tamu-tamu ya, 300 sampai 400 siap. Yang cabang 2 lebih luas karena kita ada parkiran bis. Jadi sekali datang tuh bis 12 sampai 15 muat ya. Dan itu tidak ada kerjasama sama agen travel gitu kan? Sebenarnya kita mulai bangun sekarang ya, bangun kerjasama. Jadi beberapa agent yang kita sudah langganan gitu ada harga khusus. Gitu. Jadi lebih orang langsung tujuannya seperti itu. Tempat saya murah dan dapat harga khusus, udah gitu dapat bonus kadang kan kalau agent gitu kan ada komisi itu. Terus kalau pengunjungnya di weekend sama weekdays berapa orang tuh Mas? Cabang 1 sama cabang 2? Ribuan ya kalau ya sudah banyak kalau dihitung ya. Ribuan. Kalau ininya Mas ada lebih dari berapa ekor sapi ya?
Kita nggak nyembelih sendiri sih, jadi nggak tahu. Nggak lihat ekornya. Karena nggak pakai ekor ya Pak? Nggak. Ada sop buntut ada. Sop buntut. Sop buntut ada. Sop buntut udah ada sekarang. Iya. Siap Pak Bayu. Pak Bayu makasih banyak udah main di Kulkas. Mungkin Pak Bayu punya pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton di channel kita, yang lagi usaha atau yang lagi mau mulai usaha kuliner ya Pak Bayu. Oke, jadi usaha kuliner itu bukan usaha yang instan ya menurut saya. Jadi kalau mau buka harus bersabar, kemudian bikin produk yang benar-benar istimewa. Usahakan produknya belum ada sebelumnya. Jadi ini benar-benar pionir. Dengan seperti itu akan banyak orang lebih penasaran dan mudah memasarkan. Karena saya yakin kalau produk itu baru, orang pengen posting semua ya di sosial media, jadinya akan lebih mudah dikenal orang. Gitu aja. Oke. Terima kasih Pak Bayu. Ada akun Instagramnya Pak? Ada. @sop dan sate. Sop dan sate sapi Pak Bayu. Pak Bayu. Ya. Kalau mau Instagramnya pribadinya saya nggak punya. Nggak punya. Iya, di warung aja. Nanti kalau punya banyak yang minta franchise ya. Iya, banyak dikontak nanti. Iya. Makasih Pak Bayu, semoga sehat-sehat terus, lancar semua usahanya, barokah. Amin. Semoga makin bermanfaat. Amin. Saya Arif Budiman. Saya Pak Bayu. Sampai jumpa di Kulkas selanjutnya. Bye-bye.